selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Belum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya. Oke, ada yang tahu kita hari ini akan belajar mengenai apa? Itu, Bu. Nggak Kita tahu, hari ini Ibu. Kita hari ini akan belajar mengenai organ gerak manusia dan hewan. Sebelumnya, kalian mohon dibuka terlebih dahulu buku buku siswanya, buku tema di halaman 3. Di situ ada bacaan, tolong kalian baca terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembelajaran berikut. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca bacaannya ya. Apakah sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Untuk pembelajaran berikutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian simak baik-baik. Nantinya setelah video diputar, Ibu akan mengirimkan link untuk soal evaluasi yang kalian jawab ya. Saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat update video terbaru kami ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kucingku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi yuk. Teman-teman, coba kalian amati hewan-hewan yang ada di hutan ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Tepat sekali, hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Tunggu dulu teman-teman. Sudah tahukah kalian apa yang dimaksud hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Yeay! Benar sekali teman-teman.
Hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati kedua gambar ini. Gambar di sebelah kanan ini adalah kelinci. Sedangkan gambar di sebelah kiri ini adalah gajah. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba amati alat gerak mereka. Walaupun sama-sama bergerak menggunakan kaki, tapi cara gerak mereka berbeda, teman-teman. Apakah kalian tahu perbedaannya? Tepat sekali. Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kalian membantuku untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya? Benar sekali, teman-teman. Hewan di sebelah kanan saya ini adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. Sedangkan hewan di sebelah kiri saya ini adalah ikan. Kalian semua tentu sudah tahu kalau alat gerak ikan adalah berupa sirip. Cara geraknya adalah dengan cara berenang. Lalu bagaimana dengan kedua hewan ini? Kedua hewan ini termasuk hewan melata, teman-teman. Tahukah kalian apa hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Kadal dan ular ini adalah contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian sudah memahami cara gerak dan alat gerak hewan-hewan vertebrata? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari alat gerak dan cara gerak hewan-hewan invertebrata. Seperti halnya hewan vertebrata, hewan invertebrata juga memiliki alat gerak yang beragam. Ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, dan ada pula yang menggunakan perutnya. Sekarang, mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Tahukah kalian hewan apa di sebelah kanan saya ini? Tepat sekali. Ini adalah belalang. Belalang dan jenis serangga yang lainnya adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan kakinya. Sekarang, coba perhatikan hewan di sebelah kiri saya ini dan amati apa alat gerak hewan ini. Kupu-kupu ini adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Contoh hewan invertebrata lain yang bergerak menggunakan sayap antara lain lalat, nyamuk, dan juga lebah. Kalau kedua hewan ini, apa ya alat geraknya? Lalu bagaimana cara mereka bergerak? Cacing dan siput ini merupakan contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan otot perutnya. Oh iya, teman-teman, selain kaki, sayap, dan perut, beberapa hewan invertebrata ada yang bergerak menggunakan tentakel. Tahukah kalian apa itu tentakel? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan tentakel antara lain cumi-cumi, anemon laut, dan juga ubur-ubur. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami, teman-teman? Luar biasa. Nah, dari video tersebut, organ gerak hewan dan manusia itu ada berapa sih? Ada yang tahu? 2, Ibu. Iya, benar sekali. Ada 2, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Apa itu organ gerak pasif? Contohnya? Seperti tulang, Ibu.
Iya, seperti tulang. Sedangkan kalau organ gerak aktif, Otot. iya benar sekali otot. Terus tadi dalam video dijelaskan ada hewan vertebrata dan invertebrata. Ada yang menyimak perbedaan dari vertebrata dan invertebrata? Jika vertebrata memiliki tulang Belakang. tulang belakang, dan kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ya, Ibu sudah mengirimkan link quizzes untuk kalian kerjakan. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Jika sudah, nanti hasilnya bisa kalian share screen-kan ke Ibu ya, ke Zoom ini. Dan sekarang dicoba dulu anak-anak. Jika sudah langsung raise hand ya. Atau bisa langsung share screen. Saya sudah, Bu. Erina sudah, bisa di-share. Saya, Ibu. Ini, Bu, udah, Bu. Iya, benar sekali. Hasilnya seperti ini ya. Untuk yang lain yang belum mengerjakan, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Karena waktunya sudah hampir habis, nanti kalian hasilnya bisa kirimkan ke WhatsApp grup saja ya. Baik, Ibu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa saja? Hari ini kita belajar mengenai alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu berupa tulang dan alat gerak alat gerak aktif itu berupa otot. Lalu kita belajar tentang hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Iya, benar sekali Adinda. Berarti Adinda hari ini sangat menyimak ya pembelajaran hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.